Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafia Fardaini, NIM 12020800024 dari kelas 4A Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai etika interaksi antara pendidik dan peserta didik menurut perspektif Al-Zarnuji dan Paul Freire untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan. Adapun subbab yang akan dibahas ada 5, yaitu yang pertama mengenai biografi Al-Zarnuji, yang kedua yaitu biografi Paulo Freire, yang ketiga yaitu konsep etika pendidik dan peserta didik menurut Al-Zarnuji, yang keempat konsep etika pendidik dan peserta didik menurut Paul Freire, dan yang terakhir yaitu persamaan dan perbedaan konsep etika pendidik dan peserta didik menurut Al-Zarnuji dan Paul Freire. Adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai biografi Al-Zarnuji. Al-Zarnuji ini merupakan sebuah nama marga yang diambil dari kota tempat beliau berada, yaitu Zarnuj. Nama lengkapnya yaitu Burhanuddin Al-Zarnuji. Muhammad Abdul Qadir Ahmad menyebutnya dengan nama Burhanul Islam Al-Zarnuji. Namun ada beberapa orang yang menyebutnya dengan nama Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji, di mana kata syekh ini merupakan suatu nama panggilan kehormatan untuk pengarang kitab. Kitab karangannya yaitu Kitab Ta'lim Muta'alim. Mengenai riwayat pendidikannya dapat diketahui dari keterangan yang dikutip oleh Abu Dinata dalam tesis judi. Ia mengatakan bahwa Al-Zarnuji menuntut ilmu di Bukhara dan Samarkand, yaitu kota yang menjadi pusat kegiatan keilmuan, pengajaran, dan lain-lain. Selain itu, masjid-masjid yang terdapat di kedua kota tersebut dijadikan sebagai tempat lembaga institusi pendidikan atau ta'lim. Selanjutnya yaitu mengenai biografi Paul Freire. Paul Freire ini merupakan seorang anak yang ayahnya bernama Joachim, yakni seorang polisi militer, sementara ibunya yaitu Eldeltrus Neves. Freire ini lahir pada tanggal 19 September tahun 1921 di Brazil dan meninggal pada tanggal 2 Mei tahun 1997. Freire ini dibesarkan oleh kedua orang tuanya dari kehidupan ekonomi keluarga kelas menengah. Dikarenakan suatu musibah yang melanda Amerika Serikat tahun 1929 dan menular ke Brazil, sehingga mereka menjadi miskin dan mengalami kekurangan secara finansial. Mengenai riwayat pendidikan Paul Freire, dalam buku karangannya dijelaskan bahwa Freire ini berhasil menyelesaikan sekolahnya pada usia 15 tahun. Selanjutnya dia memasuki kuliah di Fakultas Hukum University of Recife pada tahun 1943 sebagai mahasiswa jurusan hukum. Freire ini juga belajar mengenai filsafat dan psikologi bahasa, serta meluangkan separuh waktunya menjadi guru bahasa Portugis di sebuah sekolah lanjutan. Mengenai karya Paul Freire, ada beberapa karya Freire yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang cukup sulit untuk dipahami. Di antaranya yaitu Educoco como Pratica dalle Verdade, yaitu pendidikan sebagai karakter pembebasan. Dan ada pula Pedagogy of Hope, yaitu pedagogi pengharapan. Selanjutnya mengenai konsep etika pendidik dan peserta didik menurut Al-Zarnuji. Nah, dalam pandangan Al-Zarnuji ini, memahami sosok seorang pendidik dapat dipahami dari sifat-sifat atau karakteristik pendidik yang direkomendasikan bagi para penuntut ilmu. Hal ini dapat dipahami dalam penjelasan Al-Zarnuji tentang memilih guru yang ideal. Menurut beliau, dalam hal memilih guru, hendaklah memilih guru yang lebih alim, lebih waro, dan lebih berumur, seperti yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Beliau mendapat guru yang luhur, yang santun, dan penyabar dalam segala urusan. Selanjutnya, mengenai etika pendidik dalam pandangan Al-Zarnuji. Beliau tidak menyebutkan dalam satu pasal atau satu bab secara khusus yang membahas tentang etika pendidik. Namun, dari keseluruhan isi kitabnya yang berisi 13 bab ini dapat kita tarik beberapa poin yang mengemukakan tentang etika pendidik, yaitu yang pertama, niat mengajar karena Allah.
Yang kedua yaitu menjaga diri dari sifat yang tidak baik. Yang ketiga yaitu bersikap tawadu dan ifah. Yang keempat bersikap waro dan penyabar. Yang kelima memiliki kompetensi atau kemampuan. Yang keenam bersikap kasih sayang. Dan yang terakhir yaitu berpakaian sopan. Sementara unsur kedua yang memegang peranan penting dalam pendidikan yaitu peserta didik. Peserta didik adalah seseorang yang akan dibentuk oleh dunia pendidikan. Ia adalah objek sekaligus subjek yang tanpa keberadaannya proses pendidikan ini mustahil terjadi. Di antara etika peserta didik yang disebutkan oleh Al-Zarnuji yaitu yang pertama, berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Yang kedua, memiliki ketekunan dalam belajar. Yang ketiga, bersikap sabar, tabah, waro dalam belajar. Yang keempat, yaitu menghormati pendidik dan orang yang berilmu. Yang kelima, yaitu bermusyawarah dan saling berbagi ilmu, pengetahuan. Yang keenam, yaitu kuantitas dan kualitas belajar. Dan yang terakhir yaitu tidak memilih sendiri bidang studi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep etika pendidik dan peserta didik menurut Paul Freire. Dalam proses belajar mengajar, Paul Freire ini menggarisbawahi bahwa terdapat 3 unsur fundamental yang memengaruhi, yakni pendidik, peserta didik, dan realitas dunia. Unsur pertama dan kedua merupakan hubungan yang saling melengkapi. Konsep Freire ini memberi implikasi logis bagi pola komunikasi yang terjadi dalam pendidikan. Freire mengatakan bahwa konsep pendidikan harus terbuka pada pengenalan realitas diri atau praktik pendidikan harus mengaplikasikan konsep tentang manusia dan dunianya sendiri. Dalam hal ini, Freire mengkritisi konsep pendidikan yang disebut dengan pendidikan gaya Bank, yang mana konsep pendidikan ini mengakibatkan bahwa interaksi guru dan murid bersifat vertikal, sehingga tidak membangunkan model pendidikan yang kritis. Berdasarkan pandangan itu, pendidik menurut Freire adalah seorang pendidik yang dapat memberi kebebasan kepada peserta didiknya dalam hal apapun, sehingga mengenai etika pendidik dalam pandangan Freire tidak dapat disimpulkan sebagaimana etika pendidik yang dikemukakan oleh Al-Zarnuji. Namun berdasarkan pemikirannya dapat kita tarik beberapa poin mengenai etika pendidik secara umum, yaitu yang pertama bersikap mencintai. Yang kedua yaitu memberi petunjuk atau saling mengarahkan. Yang ketiga yaitu melakukan sloganisasi. Yang keempat yaitu pembebasan. Dan yang terakhir yaitu humanis. Nah, selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan konsep etika hubungan pendidik dan peserta didik menurut perspektif Al-Zarnuji dan Paul Freire. Adapun persamaannya yaitu yang pertama, Al-Zarnuji maupun Paul Freire mensyaratkan bahwa seorang pendidik harus mempunyai kompetensi atau kemampuan dalam proses belajar mengajar. Artinya pendidik harus mempunyai kemampuan yang lebih, baik itu dari segi ilmu maupun bakat dalam mengajar, agar bisa menciptakan proses belajar mengajar yang semestinya. Yang kedua yaitu Al-Zarnuji dan Paul Freire memiliki persamaan dalam metode pembelajaran, yaitu dengan menggunakan metode musyawarah atau dialog diskusi dalam rangka memantapkan pemahaman terhadap suatu pembelajaran yang dipelajari. Dan yang terakhir yaitu Al-Zarnuji maupun Paul Freire sama-sama menganggap bahwa pentingnya sikap atau suasana belajar yang menyenangkan atau harmonis antara pendidik dan peserta didik. Dalam artian pendidik menanamkan rasa cinta dan kasih sayang yang sama terhadap peserta didiknya tanpa memandang bulu, ras, suku, serta bangsa. Sementara perbedaan konsep keduanya dapat dianalisiskan sebagai berikut, yaitu yang pertama dari segi kedudukan pendidik. Dalam pandangan Al-Zarnuji, pendidik yaitu tingkatannya di atas peserta didik dalam segala aspek.
Pendidik ini merupakan sumber nilai, sementara peserta didik sebagai penerima nilai. Pendidik ini dituntut untuk selalu membekali dirinya agar menjadi tauladan. Sedangkan kewajiban peserta didik adalah menghormati pendidiknya, memuliakannya, serta tidak boleh sedikitpun membantah apa yang dikatakan oleh seorang pendidik. Sementara dalam pandangan Paul Freire, pendidik dan peserta didik kedudukannya adalah sama. Hubungan keduanya tidak diposisikan atas atau bawah, tetapi saling mengisi satu sama lain dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu dari posisi pendidik. Dalam pandangan Al-Zarnuji, seseorang yang mengajari ilmu walaupun hanya satu huruf dalam konteks keagamaan disebut bapak spiritual, sehingga kedudukan pendidik sangat terhormat atau sangat tinggi. Karena itu pola hubungan pendidik dan peserta didik yang tercipta adalah pola hubungan timbal balik yang menempatkan posisi pendidik dan peserta didik sesuai proporsinya masing-masing. Sedangkan dalam pandangan Freire, pendidik adalah sebagai fasilitator atau partner dalam proses pendidikan dalam rangka mencapai sebuah penyadaran diri sebagai manusia. Pendidik tidak lagi menonton dan mendikte peserta didik dengan pengetahuan yang dipelajarinya, tetapi lebih meminta kepada peserta didiknya untuk mengembangkan sesuatu yang bermakna bagi pengembangan pribadinya dari bahan yang dipelajarinya. Sementara peserta didik adalah teman dialog bagi pendidik. Maka hubungan antara pendidik dan peserta didik adalah berusaha melepaskan belenggu yang menjerat paradigma berpikir pendidik dan peserta didik. Kemudian mereka dapat melepaskan keterkurungan itu, lalu menjadi manusia yang mengerti akan arti kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari pemilihan pembelajaran. Dalam pandangan Al-Zarnuji, peserta didik tidak dianjurkan untuk memilih sendiri bidang studi yang akan dipelajari. Tetapi peserta didik menyerahkan segala urusan belajarnya kepada pendidiknya, disebabkan karena pendidik sangat berperan sebagai pemberi informasi kepada peserta didik. Sedangkan dalam pandangan Paulo Freire, peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih pembelajaran yang akan dikehendakinya. Peserta didik diberikan hak suara untuk menentukan pilihannya. Nah, sebelum ditutup, saya akan menyampaikan sedikit mengenai kesimpulan. Secara keseluruhan, Al-Zarnuji ini dan Paulo Freire memiliki perbedaan dalam merumuskan konsep etika, baik yang harus dimiliki oleh pendidik maupun peserta didik. Dalam etika hubungan pendidik dan peserta didik, keduanya juga memiliki persamaan dan perbedaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.